kan lu tahu gue tidur di sini ya. Oh iya betul, betul. Suara air kok so dekat. Iya. Sumber air nih. Dekat ya. So dekat ya, Kakak. Terus Ternyata udah jadi curug. Bocor ya, dari jendela kita, di jendela. ya. Nah di situ baru gue tahu ternyata Dubai Airport banjir total. Oke. Yang airport utama. Tapi memang yang terdampak lebih parah memang Dubai. Benar, Dubai dan kota-kota Sharjah juga ya katanya. Benar. Dubai dan Sharjah itu jauh lebih parah daripada di Abu Dhabi. Dan mereka memang sesungguhnya main jet ski. Itu memang benar benar, ya? itu benar. Okay. Karena saya lihat sendiri di handphone teman saya, dia tinggal di Al Ain. Kebetulan dia memang warga lokal Emirati yang memang cukup ternama ya keluarganya. Jadi memang lumayan besar halamannya. Iya, dia mereka bermain jet ski. Ada juga yang pakai mobil, terus mereka memang pakai wakeboard gitu. So what gitu. Ada teman kita yang deket sini, Banias Kabupaten. Waduh, hancur. Atap plafonnya turun semua. Ya, aduh. Turun. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini? Aloha. Selamat sore. Good evening. Masih masuk mic-nya. Masih ya, masih ada suaranya ya. Masih ada, alhamdulillah. Bagaimana kabar sobat overtime dan overthinking? Iya, overthinking tadi. Ini cocok nih overthinking ini karena apa nih? Baru-baru ini terjadi salah satu yang udah masuk ke kayaknya mau masuk ke world record juga ya katanya. Iya, bahkan gue lihat berita-berita di YouTuber. Iya kan, podcast orang nih beritanya nih semua. Iya. Banyak banget udah ngangkat ceritanya. Ini menurut gue sih memang terkategorikan bencana alam ya. Iya, karena typical environment di sini yang nggak kayak gini. Iya. Yaudah kita langsung topiknya aja, judulnya adalah banjir bandang. Iya, bandang di UAE. Ya. Kita nih mau ngobrolin POV warga sini. Warga khususnya Abu Dhabi ya. Iya, yang tinggal di sini. Abu Dhabi, benar. Jadi kalau dari tanggal kejadian itu pertama yang di dua kali. Pertama yang di Februari, waktu gue landing kayak kisaran tanggal 16 apa 17 Iya ya. Februari deh. Iya, benar. Itu tuh sebenarnya udah pada saat itu udah ada pengumuman berarti udah 3 kali ya total. 3 kali, sorry. Iya, benar 3 kali. Itu 16-17 Februari. Terus yang gua sorry itu 20-an karena pas gua landing 20 Februari. Terus yang gue pulang lebaran kemarin. Iya, setelah lebaran. Terus yang landing, barusan minggu lalu. Baru yang kemarin. Jadi ada 20-an Februari, 16 Maret. Baru terakhir kemarin tuh kisaran tanggal baru aja 2 hari yang lalu. 30 April. 2 Mei. Iya. 2 Meian lah. Betul. Jadi total 3 kali nih karena 3 kali. Jarang-jarang kita mendengar kabar hujan berturut-turut. Benar. Lu juga belum pernah kan tahun lalu ngalamin hujan enggak di sini? Sekali lah. Itu juga hujannya kayak yang cantik gitu kan, gerimis yang orang masih bisa stop untuk nonton hujan. Benar. Jadi gitu kan. Secara fenomena hujan ini sangat jarang terjadi, dan kalaupun terjadi mostly cloud seeding itu ya teknologinya. Dia punya teknologi buatan gitu. Jadi untuk memancing semua orang benar-benar langsung ke jendela kayak memandang-mandang lah. Iya, di jalan tuh juga langsung stop gitu, pada sibuk instastory. Iya, itu dia benar-benar gitu. Kayak fenomena banget nih hujan. Benar. Baru pas gue landing itu gue habis balik dari cuti Februari, gue persis landing hari itu hujan. Benar. Dan gue nggak tahu tuh udah ada pengumuman belum. Udah ada pengumuman, cuman kan nggak nyangka kayak gitu. Tapi karena gue masih kayak yang gue jemput Vin, masih rencananya kan masih awal gue mau jemput lu di airport kan. Dan ini kita bahas per event ya, ini yang pertama dulu nih. Iya benar. Dan itu kayaknya nggak ada obrolan hujan terjadi di daerah lain di Middle East. Iya benar, cuma ini di memang UAE. Iya, jadi memang ini kayaknya cloud seeding yang udah diprogram dan akan hujan. Tapi nggak ada info sampai WFH, nggak ada kan? Tadinya tuh nggak ada sih seingatku. Iya. Nggak ada. Terus kok makin pesawat juga nggak delay. Malamnya ada info WFH. Oke. Kalau nggak salah malamnya ada info WFH. Ya. Udah malam banget, kayaknya udah di atas jam 10-an tuh info baru keluar. Iya. Tapi pas di part itu gue masih coba kabaran sama lu kayak
tepat waktu. Iya, karena gue mau landing hari Senin. Gue mau langsung landing ke kantor. Benar. Selayaknya memperlakukan Indonesia, Abu Dhabi kayak naik angkot ya kan. Benar. Jadi abis landing gue mau ke kantor. Iya, jadi barang gue bawa pulang. Iya. Kan, ceritanya. Terus gue bilang sama lu, oke tak, gue terbang karena on time. Bener, terbangnya on time. Gak ada masalah dari Jakarta. Karena waktu itu di Jakarta juga hujan. Jadi gue banyak hujan-hujanan. Tapi pas hari gue berangkat malam itu gak hujan. Gue berangkat tengah malam kan. Oh iya bener. Gak ada hujan. Jadi kayak cara-cara aja. Cuma gue udah datang dengan dan sudah sangat banyak menghirup udara segar dan jenis hujan deras, gerimis itu udah didapat lah pas cuti kemarin. Jadi terbang gue dengan keadaan terang. Nah, kebangunlah jam 5 jam 6 gitu. Karena kan gue mesti landing jam 6. Jam 6. Ya. Terus gue udah kebangun, gue nunggu pengumuman. Nah, pengumumannya adalah fasten your seatbelt. Jadi gue pikir tuh udah mau turun. Nah ini gue stop dulu nih. POV gue yang di rumah. Betul. Kayaknya jam 3 jam 4 gue terbangun karena gue merasa suara air terlalu dekat. Iya. Kan lu tahu gue tidur di sini ya. Oh iya betul. Suara air kok so dekat. Iya. Sumber air nih. So dekat ya, kakak. Terus ternyata udah jadi curug. Bocor ya dari jendela kita. Di jendela. Nah pas lo lihat sederes itu kah? Deres. Jadi mulai dari situ gue tidurnya kayak tidur ayam. Jadi gue buka flight radar. Iya. Jadi gue mantau lu terus posisi lu di mana gitu. Iya. Terus lu harusnya landing jam 6. Nah, di saat itu gue WhatsApp tuh. Gue bilang, "Vin, kalau lu udah aktifin ini, gue enggak bisa jemput karena gue udah lihat di bawah udah banjir." Gue ngelongok ke bawah, apartemen udah banjir. Iya. Mobil itu jam 6 tuh ya. Bener. Enggak, itu masih belum jam 5. Belum jam 5. Itu kayaknya jam 4-an. Itu udah kelihatan ada genangan ya? Sudah, di bawah udah ada genangan. Gue ingat banget gue WhatsApp lu, gue bilang, "Vin, nanti langsung cari taksi yang tinggi, yang gede. Either Nova atau yang Mercy yang gede supaya lu bisa jalan karena gue nggak bisa jemput." Mobil gue nggak akan bisa jalan. Tapi gue pantau lu terus dari flight radar kan. Nah itu lu masih ngider di situ, jadi tulisannya tetap delay, nggak mendarat gitu loh. Nah balik ke POV gue, itu kan jam 6 udah kan, terus gue fasten seatbelt, terus kerasa juga muter. Tapi jujur hujannya gue cukup berapa kali lah pernah naik pesawat lagi kondisi hujan untuk di Indonesia ya. Jadi nggak terlalu menyeramkan buat gue. Jadi pas gue buka juga nggak yang heboh. Pernah lebih heboh lah kalau di Indonesia gitu. Waktu itu pas yang udah jam 6 udah nggak ada petir lah, terus matahari udah mulai muncul. Terus gue mikir, lah kok nggak nyampe. Yaudah gue sambil merem lagi kan. Nah terus lah 6:30 kok masih nggak ngapa-ngapain ini. Iya. Terus habis itu akhirnya dikeluarin pengumuman, we have to do emergency landing, so we are now heading to Dubai kan. Gue bilang kan. Terus kok gini, gue bilang heading to Dubai. Terus gue lihat lagi dan itu udah mulai mencerah tuh. Karena kan jam 7 pagi kayaknya udah berhenti deh. Gerimis, Vin. Masih gerimis ya? Bener, gerimis. Pokoknya akhirnya gue jam 7:15 tuh gue landing. Entah di mana. Iya, karena lu langsung WhatsApp gue, lu bilang, "Tak, gue landing." Entah di mana. Iya kan? Gue ketiup angin, gue bilang kan. Lu bilang lu ketiup angin. Nah, pas gue landing di Dubai itu itu jam 7:30. Itu gerimis tuh kecil banget deh. Dan gue udah bisa lihat matahari itu udah terang. Jadi nggak mendung. Nggak mendung. Di Dubai di Dubai. Terus akhirnya gue cari tahu bla bla bla, ternyata kita parkir di pelosok, pokoknya airport Dubai segede apapun kita kayak di pelosok gitu, pojokan, kayak sembunyi dari mawakif gitu loh. Iya. Jadi kayak asal jangan kelihatan. Karena nggak mau bayar kan. Terus awalnya pas sebelum nyampe ke tempat itu pun, pas abis kita landing, ada pesawat lain ya? Nggak ada, nggak kelihatan apa-apa. Kita tuh kayak muter gitu, kayak cari parkir. Lama juga tuh sampai bener-bener berhenti ya. Terus kayak akhirnya udah gitu kan, orang-orang di dalam tuh banyak yang tujuannya mau umroh, gue lihat tour kayak seragaman kan. Terus cuma pesawatnya kebetulan gue naik Etihad, tapi mereka masih yang Wamos terpartiin. Jadi habis itu kayak kebetulan penumpangnya dikit. Jadi gue duduk sendiri tuh satu baris. Enak dong. Berempat. Jadi terus gue pun nggak berencana. Ya udah gue dengerin kabarnya aja, nggak usah tanya-tanya orang lah. Iya benar. Karena gue juga kayak
ya udah cuma dengar kabar. Nah baru diumumin lagi, iya kita emergency landing di Dubai, because Abu Dhabi has no yet clearance for landing gitu kan. Oke, udah. Terus gue udah chattingan sama lu kan. Tuh 7 jadi jam 8 jadi 9. Gue mau mantau terus itu. Udah tuh nggak hujan tuh. Iya. Jam 9 gue tanya lagi, kenapa kita masih di sini dan AC pesawat dimatikan karena kagak ada bahan bakar ya, hemat. Kayaknya gitu. Terus gue sampai kapan di sini, kita turun aja gue bilang kan. Ya lu buka aja pintu pesawat itu, turun di bawah juga nggak apa-apa lah kalau nggak ada tempat. Gue juga apa nggak ada belalai atau apa. Terus dia kasih informasi lagi, yes the airport is closed kata dia. Jadi nggak ada orang yang masuk. Oke, nggak boleh nih mereka nggak dapat clearance buat. Jadi satu nggak ada clearance buat parkir, jadi mereka juga turun tuh kayak diem dan literally pegawai Dubai Airport tuh nggak ada yang masuk. Oke. Nah gue kan nggak, waktu itu gue udah ngaktifin pulsa tapi gue nggak benar-benar buka Instagram, bukan yang nyari-nyari Dubai Abu Dhabi enggak. Jadi gue pikir karena kayak Abu Dhabi, gue pikir karena hujan itu jadi airport ditutup gara-gara itu aja. Nah udah singkat cerita, setelah sekian lama jam 12 setelah 6 jam 12 baru dikasih turun. Setelah hampir 6 jam berkeringat ya untungnya gue kan habis dari Indonesia kan, jadi masih kemampuan untuk berkeringat gue masih ternetralisir lah. Benar. Ya udah akhirnya bisa masuk. Nah di situ baru gue tahu ternyata Dubai Airport banjir total. Yang airport utama. Itu pas gue liat video orang-orang, dan nggak ada juga restoran yang buka gue ya. Iya, gue di Dubai yang kecil itu yang lu bilang. Bukan yang besar. Nah yang kecil itu masih aman, tapi nggak ada satupun yang buka. Baru gue tanya-tanya orang, pegawai-pegawai situ yang cuma dikit banget, cuma 3 orang kali seluruhnya. Gak ada lagi cek tas gitu, nggak ada. Kita cuma disuruh duduk nunggu lagi. Gue tanya, ternyata di sana di lantainya itu keluar air semua. Nah terus di sini akhirnya banjirnya seberapa jauh? Apanya? Banjirnya? Kalau yang hari itu nggak banyak kayaknya kan? Banyak juga sih, daerah-daerah banyak Vin, banyak. Cuman jam siang itu udah menyurut. Udah menyurut. Jadi cuma menggenang terus menyurut. Benar. Nah jujur dari engineering perspektif, saya nggak pernah benar cari tahu detail, tapi sudah pasti tampaknya tidak ada selokan. Iya betul. Yang dalam ya. Iya betul. Gua nggak tahu, mungkin typically. Ya karena memang kan negara ini nggak siap untuk hujan ya kan emang. Iya sih. Gimana sih? Soalnya setahu siap untuk panas, tidak siap untuk hujan. Setahu gua gorong-gorong Indonesia, Jakarta ya itu nggak dalam, nggak segede kayak sewerage-nya New York. Nah, setahu gue kenapa New York begitu, karena mereka aware tanahnya emang nggak segampang itu juga nyerap air. Kalau kita kan tanahnya pada dasarnya gambut. Iya benar. Jadi memang air tuh gampang terserap. Dan kita punya banyak muara kali. Sehingga semua bisa langsung ngalir ke sana. Benar. Kita banjir karena memang kebodohan manusia. Buang sampah sembarangan. Lain cerita. Nah di sini, mungkin ada sedikit unsur kebodohan di level super smart. Saking super smartnya mereka kan yang mau bangun kota secepat-cepatnya. Jadi mereka nggak membangun gorong-gorong yang dalam. Mungkin juga kayaknya kalau mereka bangun dalam, tanahnya nggak bisa, strukturnya nggak mumpuni kayaknya. Kalau gua rasa ya karena memang hujannya jarang kan. Dan mungkin pada masanya nggak ada teknologi cloud seeding sehingga mereka bisa memprediksi ini bakal hujan dan segala macam. Jadi kayak nggak perlu lah nyiapin gorong-gorong yang. Tapi gue rasa itu standar lah. Yang dalam gitu misalnya, atau yang kayak gimana? Seharusnya ada standar sih seharusnya. Karena mereka yang gue bilang tadi, mereka ini kan negara yang amat sangat siap dengan kondisi ekstrim panas ya. Lu pernah lihat emang yang kayak sampai kering? Nggak ada kan, tetap hijau walaupun musim panas karena pengairannya bagus. Iya. Cuma gue rasa studi bandingnya juga dikit deh waktu mereka benar-benar ngerancang kota ini ya. Bahkan bisa jadi. Usut teman gue ada yang kerja di Dubai Municipality di bagian tata kota. Mereka punya divisi nyebutnya GDS ya, Geodetic. Aduh gue lupa lagi kepanjangannya. Pokoknya dia project utamanya adalah membuat digital twin dari Dubai. Oh wow, digital twin? Iya, kita bakal literally copy paste semua. Mulai dari jalanan gini-gini kita bikin versi digitalnya. Langsung mau ngebangun. Why? Gue bilang so many things to improve dulu. Gue bilang benar. Nggak usah kan yang waktu itu belum banjir ya konteksnya.
Jalanannya Dubai itu udah chaos banget. Iya, benar. Jalanan terstruktur di dunia ever. Padahal jalanan di sana tuh 6 lajur. Kadang ada yang tiba-tiba 18 lajur kali, gua kagak paham. Segede itu. Sampai Google Map-nya aja bingung gini. Iya, benar, bingung dia. Google Map. Google Map gua pernah nge-close sendiri. Saking dia udah enggak tahu kiri kanan apa. Nah, tuh. Jadi maksud gua kayak mereka aja sekarang sangat ahead untuk membuat digital twin dari yang mereka udah bangun sekarang. Yang gue juga gak tahu kenapa mereka melakukannya. Mereka bangga banget memang, saya super proud. Tapi kayak ya improve lah gitu loh. Cuma memang kalau mau narik ke belakang lagi, mungkin nanti suatu saat kita bisa undang teman-teman senior Indonesia kita yang udah lama di sini ya. Benar. Bahkan teman kita cerita 10 tahun yang lalu kota Abu Dhabi aja masih setengahnya. Belum ada nih. Benar. Belum ada kornisnya, belum ada. Ya. Terus bahkan 20 tahun lalu menarik lagi tahun 20 tahun lalu berarti 2003 kita udah cukup advance ya 2003. Kita udah berapa kali mengatasi banjir bandang gitu ya di Jakarta. Di sini 2003 aja Onta tuh masih sistem transportasi. Iya, masih di prefer untuk sistem transportasi lah. Oke. Kayak di main road antara Dubai sama Abu Dhabi masih ada onta. Gua nggak tahu dinaikin orang untuk kayak lu bayar itu gua nggak tahu. Tapi onta tuh masih jalan di jalan raya. Dan kalau lu nabrak onta, dendanya lebih mahal daripada lu nabrak orang. Ya. You are nothing gitu kan. Pasti. Nothing gitu. Dibanding onta, gitu. Gitu. Jadi memang secara kota memang satu mereka nggak siap, dua engineer-nya juga kayaknya mereka udah smart lah. Gua rasa memang nggak mumpuni sih. Mungkin kalau mereka bikin gorong-gorongnya dalam, kota ini runtuh kali. Wow, sejauh itu ya lu mikir. Tapi ya bisa jadi kan. Bisa jadi mungkin hasil perhitungan sanggupnya cuma sekian doang gitu. Kita nggak tahu. Ya mungkin blueprintnya. Kita nggak tahu teman-teman yang memantau pekerjaan, mau jadi budak korporat di sini masih sangat terbuka sekali. Kayaknya mereka masih akan. Betul. Masih banyak banget yang mau di-explore dan explore. Memang gue akuin gue cukup kaget karena pas baru nyampe sini baru gue pelajarin tentang tata kota ini. Enggak, khususnya tentang kehadiran UAE di Middle East ya. Oke. Mereka cukup late comer. Iya, emang iya. Late bloomer. Nah, abis kejadian banjir pertama, fast forward. masuk kita ke kejadian banjir kedua. Yang seharusnya masuk ke buku sejarah ya. Iya. Sorry, sebelum masuk ke yang kedua, lu akhirnya terbang lagi ke Abu Dhabi jam 5. Oh iya, 5 sore ya. Jadi jam 5 perlu di closing ya. Ya, dia terbang dari Dubai ke Abu Dhabi. Iya. Dan saya jemput itu jam 6 lah. Persis cuma 30 menit kurang. Terbang. Literally kayak ini resmi terbang 30 menit kemudian tok. Iya. Dan itulah. Gue nunggu harus kayak 6 jam. Iya, jadi kayak perjalanan harimu mungkin 24 jam. Yang harusnya kalau normal udah nyampe Amerika. Oh iya, betul sekali. Iya kan? Terima kasih infonya. Oke, fast forward ke kejadian kedua yang beritanya ini sampai di mana-mana. Yes, salah satu banjir terbesar di dunia. Gede banget dan itu nggak lebay sih. Tapi memang lebay. Enggak, maksudnya. Oh iya, maksudnya dampaknya lebay, tapi ini nggak dilebay-lebaykan. Iya, ini nggak dilebay-lebaykan. Gitu. Jadi kayak ya memang begitu gitu. Karena aku di reach out sama teman-teman, banyak yang mikir kayak ini beneran nih sampai kayak gini. Banyak yang mempertanyakan gitu. Ini bener nggak sih atau kayak ini cuman ilusi gitu. Iya, bener itu bener kejadiannya emang parah. Iya. Parah nah, banget. Tapi memang yang terdampak lebih parah memang Dubai. Benar, Dubai dan kota-kota Sharjah juga ya katanya. Benar. Dubai dan Sharjah tuh jauh lebih parah daripada di Abu Dhabi. Ya, tapi kategorinya untuk di sini jadi parah banget. Parah banget. Itu benar-benar di main road itu mobil yang sampai tenggelam dan ya udah gitu. Ya. Dan jadi kan balik dulu, ini kisahnya lo landing. Benar. Waktu lo terbang, lo landing sore ya, 4 sore apa 5 sore jam kan? 4 sore. Iya. Gue jemput di airport, nothing so bright and shiny. No, tapi udah windy. Yes, tapi masih terik banget, Bener, tapi itu di atas. Kita posisi, nah itu turbulensinya agak lebay. Oke. Jadi, tapi nggak hujan ya? Nggak hujan. Oke. Nah, kan gue transit di Qatar. Ya. Ya kan? Gue transit di Qatar pun gelap. Nah, jadi waktu lo datang itu 15 Maret. Beberapa negara di Middle East sebelumnya itu sudah
terdampak hujan. Bener. Hujan deras. Jadi ini beda nih skalanya sama yang pertama. Jadi sekedar memberi konteks. Tanggal 14-nya kayaknya. Enggak, hampir 3-4 hari sebelumnya. 3-4 hari sebelumnya. Bener-bener pas Id. Itu Oman terserang. Dan itu parah banget. Sampai ada yang meninggal. Ada korban jiwa. Bener-bener dari korban jiwa tuh kayak ada 12 anak kecil katanya terseret arus segala macam. Itu parah banget. Gua pribadi sih katanya sih bukan di downtownnya ya katanya ya. Jadi kayak tahun di sekitarnya lah. Kayak di kabupatennya gitu lah. Mungkin. Ya udah, nah jadi itu pun hujan deras juga terjadi di Saudi juga katanya. Tapi kayaknya nggak terdengar banget, kayaknya sistem drainasenya masih pada bagus sayang di sana. Jadi setahu gue Saudi juga hujan, Oman juga hujan. Nah pas lo dateng, nah itu udah alert Qatar, ya di Qatar, benar. Jadi gue nyampe karena transitnya lama, gue keluar nih, keluar, wah di Qatar gelap dan agak berangin. Tapi terlihat nih gelap nih kayaknya mau hujan deh gitu. Terus sampai gue balik ke airport, sampai terbang itu masih aman. Nah, tengah-tengah terbang kayak sekitar 15 menit waktu kita udah mulai turun, si pilot bilang bahwa ini nanti expect angin ya gitu, expect turbulen yang ekstra dan ini berangin nih kamu nyampe di sana gitu. Jadi aku pikir kayak yang beranginnya seberapa, ternyata emang sebelum mendarat turbulennya agak lebay guncang-guncangnya. Terus mendarat turun dari pesawat tuh kerasa kan emang berangin. Waktu di airport kayaknya masih belum kerasa Vin kita, tapi begitu di rumah malamnya ya. Di rumah tuh kerasa. Enggak, yang ini tuh kayaknya lu enggak jemput gua dah. Jemput ya? Enggak. Karena lu kan keliling buat naro di Ambon. Itu. Iya, benar, yang ini tuh yang gue datang udah gelap posisinya. Iya, benar. Jadi udah lebih berangin, nyampe di rumah itu udah jauh, padahal posisinya tuh kayaknya mungkin sejam doang perjalanan gue. Iya, benar. Itu jauh lebih berangin dan udah gelap. Gue turun ke bawah udah gini angin. Gue videoin tuh masih ada video udah. Iya, benar. Yang ini yang gue jemput gue yang sebelumnya. Atau gue ngantar lu kayaknya. Iya. Jemput. Nah itu. Nah terus akhirnya dan itu udah langsung keluar pengumuman work from home besoknya. Besok. Jadi kayak itu kan hari Senin. Gue ingat banget gue mendarat tuh Senin sore. Iya. Dan itu udah langsung keluar pengumuman Selasa work from home. Dan anak-anak juga libur sekolah. Libur sekolah langsung 2 hari malah kalau nggak salah. Nah kantor gue emailnya adalah please address your manager if it's necessary to work from home. Iya. Terus jawabannya not necessary gitu kan. Not necessary ya. Kalau lu nggak tenggelam nggak akan lu kerja. Jujur kalau dari sisi kantor gue semua masih sebelah mata lah. Nah besok paginya, wah itu memang sih gokil. Kantor gue masih penuh. Masih penuh ya? Penuh. Semuanya penuh karena nggak ada yang nganggep serius. Sampai akhirnya jam 12 hujannya dari pagi ya. Hujannya dari pagi. Iya kan? Iya dari dini hari kayaknya Vin. Kebagi 2 kayaknya. Pertama terus sempat stop, terus pagi hujan lagi. Iya. Jadi tengah malam sampai kayak jam 3 jam 4. Baru habis itu kayak jam 7 sampai jam 9. Bener. Baru habis itu kayak sekitaran jam sore, 2. Iya sore. Ada lagi yang jam sore 4, tuh yang paling parah. Paling parah lagi. Sekitar jam 3 sampai jam 5 itu yang sore. Jadi tuh ya kurang lebih gitulah dia. Hujan-hujan. Jadi tengah-tengah siang nih sempet kita udah ngomongin tanggal 16-nya ya. Ya nih hari H-nya. Ini di Abu Dhabi ya. Abu Dhabi nih kita posisinya ngomonginnya. Jadi abis tengah malam terus berangkat pagi gua jalan itu belum berapa bocor ya. Iya, yang subuh. Gue jalan ke kantor bener. Baru habis itu 7 sampai 9 hujan. Bener. Agak deres tuh. Nah, itu barulah mulai berbocoran lagi di tempat kita. Bener, mulai jadi curug lagi nih rumah. Terus teman-teman mulai ngabarin di grup tuh udah kayak posisi rumah gue udah kayak gini, udah mulai lebay tuh. Nah, terus gue inget kenapa gue harus ke kantor karena klien gue lagi sit in. Gue monitoring bareng klien. Kliennya juga ke situ. Oke. Nah, terus itu kalau nggak salah sampai jam 10 memang hujannya. Iya, karena gue inget banget siang atau sorean, kayaknya siang deh, gue masih sempet kayak nganterin oleh-oleh gitu. Iya, pas siangnya. Si Asraf, gue ngedrop menuju sore, dan itu juga udah gelap banget. Iya. Gelap banget tuh kayak jam 4-an, dan gue tuh kayak WhatsApp tuh kayak, Vin lu jangan pulang malam-malam, kayaknya ini kemungkinan hujan lagi. Iya, karena gue juga moto berapa kali dan banyak banget orang-orang yang moto dari apartemennya bener-bener gelap, segelap-gelapnya di sini. Bener. Dan terbukti kayaknya jam 5. Jam berapaan sih? Hujan lagi tuh deras lagi. Jadi kalau Haliburton sampai jam 12 siang
pas akhirnya semua orang diteleponin oleh keluarganya yang masih punya keluarga ya. Ada orang yang nggak ngangkat teleponnya karena ini bukan keluarga saya gitu. Yang pada ngangkat tuh kayak gue harus pulang apartemen gue banjir. Oke. Nah itu jam 12 siang tuh. Sampai HR tuh masih masuk waktu itu. Oh ya. Karena prefernya emailnya itu adalah address with your manager. Necessary nggak? Necessary tuh work from home apa enggak? Jadi siang itu barulah pada bercabutan. Udah nih rumah gua nggak kondusif, ini menggenang gitu-gitu. Tapi belum parah-parah banget. Baru masuk lah yang sore itu dari jam 3-an kayaknya udah hujan. Wah itu gokil sih. Terus kan gue juga pulsan gue kan jam 7 malam. Iya. Akhirnya ada teman angin. Iya itu gede banget. Wah itu gokil sih. Dan gue ingat banget malam itu lu nyampe rumah jam 11 malam. Jadi karena gue real time monitoring gue mesti pulsan jam 7. Jadi misalnya teman-teman gue tuh udah jalan dari jam 6 lah dari Khalifa. Nah teman gue ada yang berangkat dari kantor buat balik kayak sore gitu. Ketahan dia Gak bisa setengah jam sampai sejam lah. Terus kan kita punya beberapa underpass. Iya benar. Udah itu ditutup. Iya. Karena ada untungnya beberapa underpass ini nggak ditutup ya. Underpass bawah rumah kita. Kan kita underpass dulu. Iya ada juga. Nah itu gua nggak tahu deh. Karena ada. Lu kalau perhatiin karena ini besoknya Rabunya. Gue liat Rabunya apa Selasa gue pulang dari tempat si Asraf itu ya. Ada 2 mobil ini. Bukan 2 mobil gede tangki air nyedot air itu. Iya. Posisi di situ. Nah, kalau yang dari arah sana yang dari arah kantor, lu keluar di gedung yang tulisannya R itu ada underpass. Itu udah tinggi. Oke. Jadi waktu si Gaby pulang dari kantor, Ubernya yang bilang kita nggak bisa lewat bawah sini ya, udah tinggi, udah sekepala gitulah. Ya, jadi yang lewat atas itu pun udah sebetis sampai lutut. Si Gaby juga ngerekam kan. Wah, itu chaos banget. Genang semua di seluruh downtown itu menggenang. Setiap corner. Jadi beberapa mobil juga memilih untuk diam di parkiran. Nah terus, jadi ini flashback sedikit ke yang kejadian pertama. Waktu kejadian pertama, Al-Ain tuh kena imbas paling parah. Waktu yang Februari. Nah si Al-Ain itu semua mobil tuh, lebih parahnya lagi anehnya karena di Al-Ain hujannya hujan es. Oh iya bener, jadi pada pecah kaca mobil bener. Nah termasuklah kakak kita ada satu, banyak sih yang kalau di sini itu kena imbasnya mobil-mobil di parkiran. Bener. Iya. Karena airnya ngerembes. Iya, mobilnya dia sampai ada kakak kita harus langsung serah terima ke asuransi karena udah gak bisa dinyalain lagi, gak apa-apa. Berakhir dengan beli mobil baru. Beberapa orang di kantor juga waktu itu kayak udah coba nyari apartemen yang itunya lebih tinggi lah, basementnya. Nah kejadian hujan yang ini untungnya Abu Dhabi somehow agak gerak cepet. Beberapa parkiran udah nggak mengalami masalah itu lagi. Iya benar. Gue hampir nggak dengar orang ada masalah sama mobilnya. Benar. Untuk yang di parkiran ya. Oke. Kayak kakak kita waktu satu itu diceritainnya mereka bikin kayak semacam pasir. Iya. Sak pasir langsung udah iya karena kemarin untuk nahan air turun. Iya. Ini kemarin sempat gue ngedrop si Ron kan? Iya. Di apartemennya dia. Waktu gue ngedrop, itu kan besoknya kita ada mau hujan. Iya. Iya kan? Itu udah sak pasir udah disiapin. Ya. Gue rasa pas banjir gede, walaupun tuh gede banget, somehow untuk perlindungan di apartemen udah mulai better sih. Di Abu Dhabi. Oke. Cuma ternyata itu parah banget. Wah parahnya tapi emang bener sih yang dilihat di media mobil-mobil ngapung-ngapung barulah Dubai. Itu benar adanya. Mungkin nanti kita bisa tanya teman kita juga ya. Iya, kebetulan bener. Dia juga tinggal di Dubai. Karena kalau lu inget 3 hari setelahnya kalau nggak salah gue mau datangin teman di Dubai. Iya betul. Berusaha. Iya itu dan juga. Dan berakhir dengan kesengsaraan. Ya. Macet berjam-jam karena stuck ada genangan air yang kita beneran udah nggak bisa lewat. Gue harus putar balik ke Abu Dhabi dan putar baliknya di arah ngelawan arus. Iya. Demi bisa pulang. Itu udah. Jadi imbasnya masih sampai semingguan lah ya. Iya. Gue sampai ngirim lokasi. Iya. Lokasi pin ke Vinda. Ini kalau sampai gue mati bensin hubungi ini. Helikopter. Tolong gue posisi ada di sini. Gitu. Jadi kalau di Dubai itu Sheikh Zayed Road itu salah satu yang ditutup benar. Dan kita memang melihat genangannya tinggi banget. Literally orang-orang tinggalin mobil di jalan. Betul. Dan itu benar-benar sampai 3-5 hari ke depan. Betul.
betul. Sampai kita dengar berita dan memang beberapa orang menyaksikan karena jalannya ditutup, banyak orang yang jadi kayak CFD gitu, Car Free Day. Bener, mereka sepedaan segala macam. Ternyata pas tengah malam helikopter benar-benar ngangkutin mobil-mobil yang nggak bisa. Jadi kalau ada yang sempat lihat mungkin di TikTok atau di sosmed lain kayak, wah nih Sezayat Road lagi udah dibuka dan udah bersih. Mungkin kamu lihat di sisi situ aja, tapi di sisi dari Abu Dhabi menuju Sheikh Zayed Road-nya itu, ada yang masih sisi ditutup. Abu Dhabi, itu masih banyak yang ditutup karena genangannya masih tinggi dan mobil-mobil tuh masih berserakan di situ. Dan gitu. itu sampai 5 hari genangannya masih ada. Iya. Ini menunjukkan memang kondisi tanahnya juga nggak menyerap ya. Nggak ada permeability. Tapi hebatnya tuh mobil-mobil diangkat pakai helikopter. Terus temen gua yang di Al-Ain itu benar-benar deres banget. Beberapa jalanan somehow apa lu bilangnya? Kayak longsor, pasirnya longsor ya. Oh iya, benar-benar gitu. Langsung ambles gitu. Ambles. Terus dan mereka memang sesungguhnya main jet ski. Itu memang benar, itu benar. Karena saya lihat sendiri di handphone teman saya, dia tinggal di Al-Ain. Kebetulan dia memang warga lokal Emirati yang memang cukup ternama ya keluarganya. Jadi memang lumayan besar halamannya. Dia mereka bermain jet ski. Ada juga yang pakai mobil, terus mereka memang pakai wakeboard gitu. So what gitu kan. Nggak masalah. It's up to us. Fine. Nah, terus ada teman kita yang dekat sini, Banias Kabupaten. Waduh, hancur. Atap plafonnya turun semua. Turun. Pas gue lihat sedih banget sih itu karena di wardrobe-nya dia kan. Jadi kayak miris lah. Iya benar. Cuma itu Dubai recovery-nya lumayan lama. Teman-teman kita juga pada bocor, maksudnya kayak yang bocor dari lampu ceiling itu juga banyak tuh. Iya benar, yang dari jendela pun banyak kejadian kayak kita ini tiba-tiba jadi curug. Semua rumah ini juga seal di sini juga kurang prepare juga. Dan waktu gue telepon, gue langsung begitu banjir, gue telepon kan, kayak lu bisa kirim maintenance nggak sekarang? Mereka datang gitu. Tapi begitu gue buka pintu kayak satpam yang datang. Gue bilang, gue nggak butuh security. Gue butuh orang maintenance langsung ngecek. Terus dia bilang, Madam, kita mau lihat dulu. Dia bilang gitu. Oke, lihat, masuk, lihat gini. Cuman ini doang, 1 titik doang kan. Alhamdulillahnya rumah kita 1 titik doang. Cek kamar lu nggak ada, kamar gua nggak ada, yang lain aman semua. Oke, Madam, udah kita rekam semua. Ini aman, masih bisa ya. Ini dikasih pel-pel segala macam masih bisa. Yang kita bisa kirim adalah sekarang orang buat ngebersihin ini. Karena di unit lain jauh lebih parah. Jadi punyamu ini nggak parah. Itu yang lebih parah katanya lantai berapa tak? Kita kan kebetulan lantai 20-an nih. Iya nggak nanya lagi aku. Nggak nanya. Mungkin sisi mana yang mungkin lebih banyak mungkin keterjang angin. Bukan lantainya tapi lebih ke bisa jadi arah mana ya. Arah mananya yang lebih banyak anginnya tuh mungkin bisa jadi lebih terdampak. Iya. Gitu. Jadi terus temen gue ada yang studio apartemen. Jadi jendelanya pun nggak bisa dibuka padahal. Tapi jendelanya langsung ngarah ke kasur karena kan studio aja nih, jadi dia bikin kasurnya dekat situ. Dia pulang dia kerja juga tuh, dia pulang dari kerjaannya jam siang, jam 12 siang basah. Udah satu kasurnya sudah bye. Iya, maksudnya kayak ini kan jendela kita juga nggak bisa dibuka kan, dan juga nggak nyangka gitu loh. Ternyata gedung se-high end ini bisa juga banjir gitu kan. Karena jadi bukan hanya kotanya aja tapi spare part toko material di sini juga. Mungkin. Bukan yang anti air. Yang ready untuk hujan. Ready untuk hujan badai membasmi gitu. Air gitu. Iya. Jadi akhirnya fast forward kejadian ketiga yang baru yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari udah langsung dipersiapkan, ada pengumuman segala macam. Ini resmi Ali Pertama bilang libur tapi Anda tetap masuk gitu ya kan. Anda tetap pagi-pagi kita lihat tetap kerja juga ini anak satu ya kan, padahal sudah diingatkan jangan masuk gitu. Dan itu juga kita malam-malam langsung kayak mana handuk. Ya itu udah kita persiapan di titik walaupun ini. Walaupun memang kita sudah cari-cari ke seluruh rumah kok handuknya hilang. Kita mau nyalain maintenance tadi kan. Apa petugas maintenance-nya ambil gitu. Ternyata handuknya masih ada di posisi itu. Dan aman. Kering, tidak bau, tidak aman sekali. Memang negara ini ajaib. Iya kan? Hebat kan? Negara ini ajaib kan dia. Bahaya. Kalau di Indonesia itu bekas banjir gitu udah tumbuh pepohonan baru. Iya di situ. Ini alhamdulillah aman nih. Itulah.
Tapi alhamdulillah kejadian ketiga kemarin yang prediksinya sebenarnya 2 hari ya. Iya. Ternyata alhamdulillah sehari. Iya, dari hujannya sendiri juga sangat sebentar ya. Iya, mulainya itu dini hari, kayaknya mulainya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Di ekspektasi sampai jam 2 siang tadinya kan? Benar. Ternyata jam 7 lu berangkat kerja itu udah gerimis-gerimis. Sudah tinggal gerimis dan genangan air pun nggak setinggi yang dulu. Iya. Air tetap menggenang tapi nggak, dulu tuh benar-benar banjir. Iya, terus jam 8 udah terang banget. Iya, benar. Terus gerimis sesekali lagi terus udah ya. Jadi hampir nggak ada bocor di kita kan. Habis itu siang menuju sore tuh udah terang lah. Karena kalau dampak yang kedua nih, sorry flashback lagi dikit, itu sekolah juga tutup. Oh iya, tutupnya tuh sampai seminggu mereka libur karena ternyata terdampak fasilitas sekolah. Selain gedungnya yang pada rusak, kebanjiran segala macam, busnya juga. Bus sekolahnya juga nggak bisa jalan. Jadi gitu, kena banjir. Wah, benar-benar dari segala aspek si Dubai-nya belum ready. Bahkan waktu momen kejadian kedua itu Sabtu lu nyangkut di kemacetan, nggak ada Dubai Police. Nggak ada karena polisi at all. Karena aku minta tolong sama Vinda, kayak Vin tolong ada nggak yang bisa dikontak, ini kok aku nggak lihat ada koordinasi polisi di sini. Nggak ada. Di Twitter, Instagram mereka juga nggak aktif, dan di jalanan mereka juga nggak aktif. Oh ya, karena mungkin lagi membenarkan yang iya, dan yang mungkin daerah-daerah lain ya kayak Sharjah dan segala macam. Iya. Mungkin area-area kecil yang kita banyak nggak tahu. Betul. Itu mungkin lebih terdampak. Jadi mereka fokusnya ke situ. Karena banyak banget teman-teman yang cerita, Tita aja udah pergi lu kayak 2 hari setelahnya ya. Iya. Nah, teman-teman yang pada benar-benar nyangkut di hari H itu benar-benar kayak 8 jam 9 jam. Udah stuck di situ, itu pun akhirnya memutuskan ninggalin mobil, itu pun lama banget. Iya. Dan gue udah kebayang sih gue harus ninggalin mobil, gue masa jalan kaki ke Abu Dhabi coy. Iya juga. Gimana coy? Bener. Gimana? Ya lu seret di bawah air lah. Itulah gimana? Nah itu memang. Jadi ya untuk nextnya sih jaga-jagalah hubungan dengan maintenance gedungnya. Iya betul agar lu mengingatkan juga karena dia belum dibenerin. Itu kita harus kontak lagi. Nih, ya. Ini udah yang ketiga, dari pertama kita udah tahu tapi kita belum itu lagi. Iya benar gitu. Paling tipsnya apa lagi ya? Nggak ada sih, kita ini lebih ke arah persiapan mental, informatif ya. Iya. Karena orang banyak banget yang juga ngebahas nih. Mungkin teman-teman yang mau mulai pindah ke sini, baik Dubai ataupun Abu Dhabi ya, jadikan referensi aja, tanya aja ke penjaga gedungnya kayak kemarin waktu banjir, bocor nggak? Sama buat teman-teman yang baru mau beli mobil, misalnya mau beli mobil second, nah tuh diperhatiin tuh asuransinya, karena ketika kerusakan terjadi kalau di asuransinya bukan yang all risk, itu nggak diganti. Karena di sini kemarin imbas dari yang pertama sama yang kedua banjir parah tuh. Banyak asuransi drop kewalahan bangkrut lah kayaknya, coy. Udah rugi besar dia. Jadi semua sesimpel surat polisi nggak lengkap, asuransi bukan yang tipe ini, terus kalau lu susah klaimnya. Dan ini untuk asuransi ganti mobilnya ya, bukan hanya kerusakan tapi ganti mobil. Lu juga harus bayar towing lo sendiri. Benar. Kayak lu kalau lu nggak sigap ya udah si asuransinya bakal gitu nggak mau ngurus. Iya, jadi itu penting. Sama ya mau beli mobil second harus dicek lagi nih mobil bekas banjir atau enggak ya kan. Iya, bisa harus jadi dicek. sih banyak daur ulang ya. Sama ada satu yang mau gua acungi jempol sih buat pemerintah sini, selain untuk penanggapan kalimatnya apa sih? Bukan penanggulangan yang pasti penyelesaian. Ya itulah maksudnya ngerti kan lo. Itu dari sisi perbankan juga langsung disupport. Oh iya betul. Jadi nomor 1 bulan itu gajinya duluan. Betul. Ya kan? Beberapa hari duluan gitu dimajuin. Terus nomor 2 cicilan di stop sampai kayaknya 6 bulan ya. Dikasih periode waktu. Periode waktu untuk yang punya cicilan ke bank gitu untuk bisa recover dulu merekanya keuangannya untuk urusan pribadi, baru nanti meneruskan menyicil ke bank gitu. Keringanan itu gue harus acungin jempol sih, karena itu dampaknya banyak banget ke semua orang dan akhirnya jatuhnya nggak ke perorangan doang, ke bisnis juga terdampak kan. Iya. Gitu. Cuma memang kalau mau dibandingin sama banjir di Indonesia, gue nggak ngerasa ada orang-orang yang sampai harus kita nggak ada. Kalau di Indonesia, di Jakarta khususnya kita punya banyak balai pengungsian, tak?
Oh, karena rumah tuh literally drown sampai ke kepala. Gue ingat banget zaman SMP, karena SMP gue di daerah banjir, di samping Kali Ciliwung ya nyebutnya. Bukannya gue lupa gue nama kalinya apa. Sampai sekolah gue di daerah Mampang Tendean. Jadi kadang kita bantu teman kita. Apa tuh? Ini mancing perabotannya. Hah? Maksudnya? Jadi banjir bandang tuh kan tiap 5 tahun di bulan Februari nih. Jadi kalau itu udah wanti-wanti mau masuk di situ, waktu kayak gue kelas 2 SMP deh. Dan gue beneran kejadian di SMP gue. Kan gue 2 lantai. Lantai 1 itu banjir sampai lantai 2 sebetis. Jadi di bawah udah berenang. Wow. Udah bye-bye. Kursi sekolah bye-bye. Udah. Nah, di situ kita berenang bantuin teman kita. Nah, temen gua tuh udah biasa tuh di dekat situ. Bahkan enggak harus banjir 5 tahunan. Banjir tahunannya karena di dekat kali. Kalau udah mulai musim hujan Januari, semua perabotannya tuh udah diikat. Diikat maksudnya? Dibikin jangkar. Jadi semua tuh ada kait-kait gitu. Biar kalau supaya enggak keikut arus keluar jadi rumah. Kalaupun ngambang, ya udah ngambang-ngambang gini aja masih keikat tapi. Nanti masalah rusaknya ya nanti lah. Terus habis kayak gitu bersihinnya berapa lama ya, Win? Wah, lama. Gue ngebayangin lumpur dah. Ya lumpur. Itu juga. Wah, lama lah tak. Itu sangat kerja keras. Nah, pas momen banjir, gue inget banget tuh Om Widi kayaknya pernah cerita deh, dia kebangun karena dia udah ngambang. Oh, dianya yang ngambang ya? Iya, bersama kasurnya. Oh, baik. Memang dia kalau kata Mas Damar gaya buyonsinya tinggi ya. Dia nggak bisa nih olahraga diving. Iya. Nah itu jadi kalau di Jakarta tuh makanya banyak banget balai pengungsian, mereka bikin tenda, terus bikin dapur umum. Waktu itu biasanya kayak kalau gua kebetulan nyokap aktif di gereja, kita punya tanggap darurat gereja gitu. Jadi kita buka halaman gereja juga buat orang-orang di situ pengungsi. Jadi mereka udah tidur situ dulu bisa sampai 3-5 hari. Jadi udah siap semua dong kayak kasur-kasur. Iya, yang model tentara gitu. Atau ya. Sleeping bag gitu-gitu. Yang modelnya yang kasur, tau kan lo yang pakai kerangka besi. Oh iya. Yang pendek-pendek kerangka besi kayak tentara lah. Iya. Udah kasur gitu. Dapur langsung di situ udah standby. Udah di situ sampai 3-5 hari. Tunggu surut baru balik lagi. Oke. Jadi pas gua ngeliat di sini nggak ada kayaknya. Iya, jadi semua mungkin kemasukan air tapi masih di level yang masih bisa dipel. Iya, bocor parah tapi masih bisa dikeluarin. Terutama teman-teman yang punya balkon itu banyak banget tuh. Waduh, numpuk katanya pada air di balkon. Dan itu beneran loh, kan ada banyak video yang kayak kursi pindah di balkon pindah itu bener. Nah, yang kayak gitu itu emang agak sedikit berbahaya. Salah satu kenalan gue juga pindah. Iya. Kursinya dia ada yang terbang. Iya. Jadi dia di balkon situ terus terbang ke yang mana? Pindah ke rumah lain maksudnya. Cuma so far masih sangat terkontrol sih di sini kemarin. Jadi ya salut sih gue sama pemerintahnya juga. Kayaknya dia benar-benar memantau, khususnya yang di Dubai ya. Soalnya gue nggak dengar banyak yang komplain. Jadi iya sih. Berarti sangat terjaga sih. Terima kasih gitu. Pemerintah. Terima kasih pemerintah Dubai. Semoga digital twinnya dipikir ulang ya. Iya. Apa yang harus diperbaiki. Selalu ada room for improvement. Yes, room for You improvement. are not perfect. Yes, room for improvement. Oke. Kita mau bergaul dulu. Cari roti banjir. Yoi. Di Mamak. Yes. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini?